8 September 1941, salah satu pengepungan terpanjang dalam sejarah peperangan telah terjadi di Leningrad yang sekarang menjadi kota Sankt Petersburg, Rusia. Lebih dari 1 juta penduduk kota meninggal dunia akibat perang dan kelaparan. Film ini mengisahkan tentang kisah nyata perlawanan tentara Rusia terhadap Jerman dan juga menampilkan gambaran situasi genting berlangsungnya evakuasi warga Leningrad. Cerita berawal dengan seorang nenek bernama Nastya yang sedang diwawancarai tentang pengalaman hidupnya di masa perang. Nastya menceritakan masa lalunya ketika pengepungan terhadap kota Leningrad. Adegan beralih di bulan September tahun 1941. Pemerintah Uni Soviet memerintahkan semua warga untuk mengungsi karena kota Leningrad akan dikepung pasukan Jerman. Di sini diperlihatkan seorang prajurit bernama Kostya yang akan menjemput gadis idamannya bernama Nastya. Mereka akan pergi meninggalkan kota Leningrad. Orang tua Nastya sangat khawatir dengan putrinya yang belum pernah jauh dari keluarga. Namun jika tetap bertahan di Leningrad, maka situasi akan jauh lebih buruk lagi. Akhirnya sang ibu pun terpaksa mengizinkan Nastya pergi bersama Kostya. Lalu mereka pun pergi menuju dermaga Ladoga. Setelah itu, Alek, ayahnya Nastya, pulang ke rumah. Dia baru saja dibebaskan dari penjara yang tadinya dituduh sebagai mata-mata Jerman. Sang ayah mampir sebentar ingin bertemu putrinya sebelum ia pergi ke medan perang menjadi tim medis. Sayangnya Alek terlambat, Nastya sudah pergi. Ia juga mendengar kabar buruk jika istrinya menghapus nama Alek dari surat kakak. Karena Alek telah dicap sebagai musuh negara yang akan menyulitkan kelangsungan hidup keluarganya. Sementara itu, di dalam markas besar Jerman, mereka sedang menyusun rencana pengepungan Leningrad yang dihuni 2 juta jiwa penduduk. Para petinggi Jerman berencana membuat warga Leningrad kelaparan. Mereka telah mengetahui pergerakan evakuasi warga menuju dermaga. Di markas Uni Soviet, mereka gak yakin bisa membawa lebih 1.000 orang menaiki kapal tongkang yang satu-satunya sebagai alat evakuasi. Seorang letnan bernama Nikolai yang merupakan ayah Kostya menyatakan kalau kapal tongkang masih mampu membawa sekitar 1.500 orang dan sebagai jaminannya ia akan mengirim anaknya sendiri ikut serta bersama para pengungsi. Sesampainya di dermaga, terlihat para warga sedang mengantri. Melihat itu, Kostya membawa Nastya menerobos antrean menuju kapal. Tanpa mereka sadari, seorang anggota polisi rahasia bernama Padim sedang memantau mereka. Kostya mengajak Nastya ke suatu tempat privat agar perjalanannya lebih nyaman lagi. Lalu Kostya pamit pergi untuk bergabung kembali dengan pasukannya. Setelah itu, Nastya dikejutkan dengan kedatangan Padim yang berusaha mencoba masuk ke dalam ruangan. Dan bersama dengan itu, tiba-tiba pesawat Jerman datang menyerang dermaga untuk mengagalkan evakuasi. Disitulah Nikolai malah menarik pasukannya kembali untuk melindungi warga dari serangan Jerman. Evakuasi pun hanya dikhususkan untuk warga sipil. Dengan persenjataan seadanya, semua prajurit meninggalkan dermaga. Namun Kostya diperintahkan ayahnya untuk ikut dalam rombongan evakuasi dengan menyamar sebagai petugas kapal. Karena Nikolai gak mau anaknya mati di medan tempur. Sedangkan Nastya malah berubah pikiran ingin kembali ke rumah. Ketika Nastya turun dari kapal, Kostya menariknya agar kembali lagi ke kapal. Namun Nastya kecewa mengetahui Kostya meninggalkan pasukannya. Dia menganggap Kostya pecundang yang lari dari pertempuran. Kemudian di atas kapal, Padim berhasil menemukan Nastya. Mereka pun saling menyapa dan mulai mengingat masa lalu ketika Padim menyelidiki kasus ayahnya. Sepertinya Padim sedang memancing Nastya dengan membahas kembali kasus Alek. Lalu Kostya datang. Padim yang melihat Kostya sedang menyamar, dia mengancam akan menyelidiki Kostya. Kostya terus membujuk Nastya, namun Nastya malah meminta Kostya pergi menjauh dan jangan mendekatinya lagi. Sementara seluruh pasukan Uni Soviet mulai bersiap-siap. Semua pasukan berbaris untuk bersiap menyeberangi pulau. Menghadapi pasukan Jerman, Alek pun ikut serta untuk membantu para prajurit. Di kantor surat kabar, ibunya Nastya masih bekerja walau dalam perasaan galau mengingat anaknya sedang berada di dalam bahaya. Pertempuran dimulai, mereka langsung disambut oleh pasukan Jerman dengan senapan mesin dan artileri.
Alek berusaha menolong, namun sebuah ledakan mengenai prajurit itu. Sementara Sersan Banin dan Andre saling bekerja sama terus menerobos maju. Sialnya, senjata mesin Jerman terus menembaki mereka. Semua pasukan diperintahkan maju menuju bukit untuk menghentikan laju pasukan Jerman. Lalu Andre membuka sepatunya agar dia bisa melari mengikuti Banin dari belakang. Dengan perjuangan yang sangat keras, sebagian pasukan berhasil menaiki bukit. Banin menerobos pertahanan Jerman lalu naik ke atas sehingga dapat menghancurkan salah satu senjata mesin Jerman. Namun sayangnya dia langsung diserang tentara Jerman hingga terjadi baku hantam di kubangan lumpur. Andre nyaris saja tertembak saat dia nekat naik ke atas. Untungnya Alek datang menyelamatkan Andre. Perjuangan Andre pun harus berakhir di sini. Ia terkena hujan peluru yang membuatnya tewas seketika. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Jerman, komandan memerintahkan Banin bersama prajurit lainnya segera mundur untuk menyusul rombongan evakuasi. Di situ Banin berteriak mengajak Alek untuk pergi. Namun Alek memilih tetap tinggal demi menolong prajurit yang masih bisa diselamatkan. Di atas kapal, para petugas mendata satu persatu awak kapal dan hanya Kostea yang tidak terdaftar. Momen itu dijadikan kesempatan Padim untuk menginterogasi Kostea. Lalu di markas besar Uni Soviet, para petinggi militer mendapatkan laporan dari pengamat cuaca BMKG. Mereka memperkirakan akan terjadi badai besar di jalur pelayaran kapal evakuasi. Terlihat kapal evakuasi sedang diterjang badai. Ribuan orang dipindahkan ke dalam kapal membuat mereka harus berdiri dengan berdesakan. Sementara Padim lagi santai di dalam mobilnya sambil mengawasi Kostea yang sudah dia ikat. Seorang gadis bernama Sepa nyaris terlempar dari atas kapal tersapu air danau. Melihat itu, ibunya si gadis berusaha melepaskan Kostea agar Kostea bisa menolong anaknya. Sedangkan Padim hanya terdiam ketakutan. Karena badai yang begitu dahsyat, air pun mulai masuk ke dalam kapal, sementara kapten kapal meminta bantuan ke pusat komando. Nikola yang mendapat kabar itu meminta anak buahnya mengirim kapal bantuan. Namun ternyata tidak ada satupun kapal yang berani mengambil risiko pergi ke tengah badai. Di pagi harinya, Nikolai nekat pergi dengan perahu kecil menuju kapal evakuasi. Sedangkan markas Jerman, mereka telah mengerahkan 2 pesawat untuk menenggelamkan kapal evakuasi. Setelah badai usai, sambil menunggu bantuan datang, mereka di kapal memainkan musik demi mencairkan suasana. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang pesawat Jerman yang langsung menembaki kapal. Semua orang sangat ketakutan. Akibat serangan ini, Sepa dan beberapa orang harus tewas. Kostea lalu mengajak orang-orang mengambil senapan untuk melawan serangan. Melihat usaha Kostea, Nasya pun merasa luluh dan dia pun memaafkan kesalahan Kostea. Dengan senjata seadanya, Kostea dan orang-orang melawan serangan bertubi-tubi pesawat Jerman. Di situ, mereka berhasil mengenai bagian mesin salah satu pesawat. Akibat serangan pesawat, kondisi kapal semakin parah. Maka dari itu, mereka terpaksa membuang barang bawaan demi mengurangi beban muatan kapal. Namun si Padi menolak jika mobilnya dikeluarkan dari kapal. Sedangkan si pilot Jerman yang sebentar lagi pesawatnya akan jatuh, lagi merengek ketakutan. Melihat ruang Palka sudah dibanjiri air, para petugas memindahkan anak-anak dan wanita ke ruangan nahkoda. Namun Nasya gak kebagian tempat di ruangan itu. Ia terpaksa tinggal di Palka yang sudah nyaris tertutup air. Penyerangan pun kembali terjadi dengan lebih brutal lagi. Kostea kembali mengangkat senjatanya, bertaruh nyawa dengan sebuah peluru untuk melumpuhkan pesawat Jerman. Banin yang baru tiba menyaksikan aksi heroik Kostea. Setelah berhasil menjatuhkan pesawat Jerman, Kostea berusaha menyelamatkan Nastya yang akan tenggelam karena kapal tongkang sudah rusak parah. Semua orang yang selamat harus berenang menuju kapal pandu yang berukuran lebih kecil. Kapal mengangkut beberapa orang termasuk Kostea dan Nastya. Di kota, ibunya Nastya mendapat kabar kalau Jerman berhasil menghancurkan kapal tongkang. Ia menangis karena sangat khawatir dengan nasib Nastya. Setelah melewati perjalanan yang menakutkan, akhirnya rombongan evakuasi berhasil selamat. Pengepungan Leningrad adalah operasi militer yang dilakukan oleh Jerman yang menewaskan 1 juta lebih korban jiwa.
Bulan Desember 1942, ibunya Nastya juga tewas membeku di rumahnya akibat pengepungan di Leningrad. Alek, ayahnya Nastya pun telah tewas dalam sebuah pertempuran.